Namaku Maya, usia 30 tahun. 3 tahun sudah aku menikah dengan Randy, pria yang dulu begitu memikat hatiku karena sikapnya yang perhatian, sabar, dan terlihat dewasa. Randy bekerja sebagai marketing di perusahaan otomotif, sementara aku membuka butik kecil-kecilan di rumah. Kehidupan rumah tanggaku selama ini tampak harmonis di mata banyak orang. Kami belum dikaruniai anak, tapi aku dan Randy selalu saling menguatkan, menunggu waktu Tuhan. Semua tampak berjalan baik-baik saja sampai suatu hari sebuah pesan masuk ke ponselku. Itu dari bibiku di kampung, ibu dari Dila, sepupuku. Maya, bibi mohon kalau bisa Dila tinggal dulu di tempatmu, nak. Dia mau coba cari kerja di kota. Kasihan dia di kampung gak ada peluang, kerja serabutan pun susah. Aku membaca pesan itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, aku tahu hidup di kota juga tidak mudah. Tapi Dila adalah saudara kandungku, walau hanya sepupu. Kami dulu sering bermain bersama saat kecil, bahkan kadang tidur sekasur kalau mudik. Rasanya sungguh tidak tega kalau harus menolak. Tanpa pikir panjang, aku membalas. Iya Bey, suruh Dila datang saja. Nanti biar tinggal di rumah Maya dulu. Kita bantu sama-sama. Bibi membalas panjang lebar mengucap syukur dan terima kasih. Aku hanya bisa tersenyum tipis. Dalam hati, aku berharap ini akan berjalan lancar. Seminggu kemudian, Dila datang dengan koper besar dan tas ransel yang tampak sudah lusuh. Dila tampak lebih dewasa dari terakhir kali aku melihatnya 3 tahun lalu. Kulitnya kuning langsat, rambut panjang dikepang satu, wajahnya cantik walau polos tanpa make-up. Tubuhnya semampai, pakaian sederhana, kaos pink dan celana jeans, tapi aura mudanya terasa segar. Assalamualaikum, Kak Maya, sapa Dila malu-malu dari depan pagar. Aku langsung menyambutnya dengan peluk hangat. Waalaikumsalam, astaga Dila udah lama gak ketemu. Sehat, kan? Iya Kak, alhamdulillah. Randy keluar dari garasi, baru pulang membeli makanan ringan. Dia menatap Dila sekilas lalu tersenyum. Oh ini Dila ya? Sepupumu itu? Iya, Mas. Ini Dila, jawabku ceria. Ya ampun, udah gede aja. Dulu waktu kita nikah dia masih bocah loh. Masuk dulu, bawa tasnya, kata Randy sambil mengambil koper Dila. Aku sempat merasa terharu. Betapa baik suamiku ini, bahkan ringan tangan membantu. Tidak ada prasangka apa-apa saat itu. Malam pertama Dila menginap, kami makan malam bersama di meja makan kecil kami. Suasana akrab, Dila sesekali tertawa kecil kalau Randy melontarkan candaan ringan. Aku merasa senang. Rumah yang selama ini hanya berisi kami berdua kini terasa lebih ramai. Besok kalau Kak Maya nggak sibuk, anterin aku cari lowongan kerja ya. Katanya di mall banyak yang butuh SPG, kata Dila dengan nada antusias. Siap, Kak Maya bakal bantu sebisanya, jawabku. Randy juga mengangguk. Kalau butuh referensi, Mas juga kenal beberapa orang di marketing. Siapa tahu bisa bantu, katanya. Malamnya, aku dan Randy menonton televisi di ruang keluarga. Dila pamit masuk kamar tamu lebih dulu. Setelah itu aku baru sadar, Randy beberapa kali menoleh ke arah tangga seakan menunggu sesuatu. Tapi aku tidak terlalu memikirkan, mungkin hanya kebiasaan gelisah. Hari-hari berjalan normal. Dila membantu membereskan rumah, menemaniku di butik kalau sedang sepi, bahkan beberapa kali ikut melayani pembeli. Aku merasa beruntung memiliki sepupu sebaik dia. Malam-malam sering kami habiskan mengobrol bertiga di teras. Tapi lama-kelamaan, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sedikit mengganggu. Randy kadang memuji Dila terlalu sering. Wah, Dila sekarang makin cantik aja ya. Untung kamu di kota, Kak Maya, nanti banyak yang mau ngelamar Dila, katanya suatu malam sambil tertawa. Aku ikut tertawa saja meski ada rasa aneh di dada. Dila ini polos, Mas. Jangan godain dia. Dila hanya tersenyum malu-malu sambil menunduk. Setelah itu, suasana kembali cair. Ada pula saat-saat di mana aku merasa Randy terlalu berinisiatif. Seperti misalnya dia rela mengantar Dila ke salon dekat rumah untuk potong rambut, padahal biasanya malas mengantar aku sendiri. Atau menawari Dila untuk ikut saat dia mau belanja ke supermarket. Aku menepis rasa tak enak itu dengan berpikir positif. Mungkin Randy hanya bersikap layaknya kakak ipar yang baik.
Namun insting seorang istri kadang sulit dibohongi. Pernah suatu siang, aku mendapati Randi berdiri terlalu dekat dengan Dila di dapur. Mereka cepat-cepat menjauh saat aku datang. Dila tampak gugup, Randi langsung berpura-pura mencari air galon. Beberapa minggu kemudian, mulai terjadi sesuatu yang membuat dadaku semakin sesak. Aku terbangun pukul 2 dini hari karena kehausan. Ketika meraba sisi ranjang, Randi tidak ada. Kukira dia hanya ke kamar mandi. Namun setelah kutunggu 10 menit, dia belum kembali. Aku berjalan keluar kamar, memeriksa kamar mandi, kosong. Aku turun ke bawah, melihat ruang tamu gelap. Di dapur juga tidak ada. Dadaku mulai berdegup tak karuan. Akhirnya pandanganku jatuh ke arah lorong menuju kamar tamu. Jantungku semakin keras berdetak. Kamar Dila gelap, tapi pintunya tidak tertutup rapat. Dari celah pintu kulihat bayangan orang yang sepertinya sedang duduk di tepi ranjang. Kupaksa menelan ludah, mencoba menahan langkah agar tidak menimbulkan suara. Namun sebelum aku mendekat lebih jauh, tiba-tiba pintu terbuka. Randi keluar dari kamar Dila dengan wajah terkejut melihatku. Kamu ngapain di sini? Tanyanya dengan nada kaget bercampur kesal. Aku hampir tak mampu menjawab. Kamu ngapain di kamar Dila malam-malam begini, Mas? Randi menarik napas panjang. Tadi Dila sakit perut, katanya mual-mual. Dia manggil aku. Kamu nggak dengar? Ya udah, sekarang kamu juga jangan banyak mikir aneh-aneh. Ayo tidur. Aku ingin membantah, tapi mulutku terkunci. Dalam hati aku mengingatkan diri, mungkin benar Dila sedang sakit. Aku terlalu sayang pada rumah tangga ini untuk menaruh curiga berlebihan. Sejak itu aku sering gelisah kalau terbangun tengah malam dan Randi tidak ada di sampingku. Tapi saat kutanya, dia hanya bilang, keluar sebentar ambil air, atau ke toilet. Aku menolak kecurigaanku sendiri. Kalau memang ada apa-apa, masa Dila tega melakukannya padaku? Dia saudara sepupuku sendiri, hampir seperti adikku. Randi pun selama ini suami yang baik, bertanggung jawab, rajin bekerja, dan sayang padaku. Namun tetap saja, ada lubang hitam di dadaku yang tak bisa kututup rapat. Malam-malamku mulai dipenuhi kegelisahan. Siang hari aku mencoba tegar, tetap mengurus butik dan memasak seperti biasa, menertawakan obrolan ringan dengan Dila. Tetapi di dalam hati, ada badai yang mulai berputar, menunggu waktu untuk mengamuk. Aku berdoa setiap malam, semoga apa yang kutakuti hanyalah hayalanku sendiri. Aku berharap Dila segera dapat kerja dan pindah ke kos sendiri. Bukan karena aku tak mau menolongnya lagi, tapi demi kebaikan semua. Aku ingin rumah tanggaku kembali tenang, kembali seperti dulu. Yang aku tidak tahu, saat itu sebenarnya bom waktu sudah disetel. Dan aku hanya tinggal menunggu detiknya habis. Hari-hari terus berjalan. Dila semakin terbiasa tinggal di rumah kami. Dia membantu membereskan rumah, ikut menjaga butik ketika aku harus keluar belanja bahan. Kadang dia juga masak jika aku sibuk dengan pelanggan. Aku sungguh ingin merasa damai, menganggap semua baik-baik saja. Namun semakin lama, rasa gelisahku bukannya menghilang, justru makin menebal. Ada banyak hal kecil yang semula kuanggap sepele, kini justru seperti serpihan kaca yang menusuk hatiku satu persatu. Randi semakin sering mengajak Dila bercanda, kadang menurutku terlalu jauh. Pernah saat aku sedang menjemur pakaian di halaman belakang, kudengar suara mereka berdua tertawa dari dalam rumah. Aku sengaja mengintip dari jendela dapur. Kulihat Randi sedang duduk di sofa sambil memegang ponsel, menunjukkan sesuatu pada Dila. Dila menutup mulut menahan tawa, wajahnya memerah. Lihat nih, masak towotnya bisa kayak gini sih Dil, kata Randi menggoda. Dila menepis lengan Randi pelan. Mas Randi, jangan jahil. Mereka tertawa lagi. Aku menatap pemandangan itu dengan dada sesak. Seharusnya akulah yang duduk di sana bersama Randi, bukan sepupuku sendiri. Tapi aku masih berusaha menenangkan hati. Jangan berpikir buruk, Maya. Mereka hanya akrab. Itu saja. Namun sejak saat itu aku makin peka. Setiap kali Randi memuji masakan Dila yang katanya lebih enak daripada punyaku, hatiku seperti diiris. Aku pura-pura tertawa, menutupi rasa getir. Pernah suatu malam, Randi pulang membawa sekotak kecil brownies. Dia menyerahkannya langsung pada Dila. Nih Dila,
tadi Mas lewat bakery di dekat kantor, kepikiran kamu. Katanya kamu suka coklat kan? Aku menatap Randy, menunggu dia bilang, untuk kita bertiga. Tapi kalimat itu tidak pernah keluar. Randy hanya menatap Dila sambil tersenyum. Rasanya dunia sempit sekali bagiku saat itu. Tak hanya Randy yang berubah, Dila pun mulai terlihat berbeda. Dia yang biasanya cerewet saat bercerita tentang rencananya mencari kerja, kini lebih sering diam. Kadang aku memergoki dia termenung di teras, menatap jalanan kosong. Kalau aku tanya, dia hanya menggeleng dan bilang lelah. Suatu pagi saat aku sedang merapikan tumpukan kain di butik, Dila datang membawa nampan berisi teh hangat. Tangannya tampak gemetar sedikit. "Kak, teh dulu," katanya pelan. "Ya, makasih Dil. Kamu kenapa? Dari tadi murung banget." Dila menunduk, bibirnya tertarik menahan sesuatu. "Enggak apa-apa Kak." Tapi matanya berkaca-kaca. Aku mendekat, meraih pundaknya. "Kamu kalau ada masalah cerita sama Kak Maya ya. Jangan disimpan sendiri." Dia hanya mengangguk. Tapi tak satu kata pun keluar lagi. Dari situ, aku semakin yakin ada yang dia sembunyikan. Malam-malamku kini lebih gelisah daripada sebelumnya. Hampir tiap malam aku terbangun, dan lagi-lagi menemukan Randy tidak ada di sampingku. Jika sebelumnya dia bisa cepat kembali setelah kutanya, kali ini lebih lama. Pernah sampai hampir setengah jam Randy tak kunjung muncul. Saat akhirnya dia masuk kamar, aku berpura-pura masih tidur. Tapi aku bisa mencium bau sabun berbeda dari biasanya. Seperti sabun cuci tangan dari wastafel di kamar tamu. Keesokan paginya aku sengaja memeriksa kamar tamu saat Dila sedang mandi. Bau sabun itu sama persis dengan yang kucium semalam. Perasaan tidak enak makin memenuhi dadaku. Namun lagi-lagi, aku mencoba menepis. Malam lainnya, saat aku betul-betul tidak bisa menahan diri, aku pura-pura pergi ke kamar mandi lalu diam-diam berjalan ke arah kamar tamu. Pintu itu hanya tertutup rapat, tak dikunci. Dari celah bawah pintu kulihat dua bayangan kaki yang berdiri saling berhadapan. Suaranya lirih, seolah mereka berusaha tak menimbulkan bunyi. Tanganku gemetar. Jantungku berdentum begitu keras, rasanya akan meledak. Kutahan napas, lalu perlahan berjalan mundur. Aku takut sekali membuka pintu itu dan mendapati apa yang paling kutakuti jadi kenyataan. Aku memilih masuk lagi ke kamarku sendiri. Duduk di ranjang, menutup mulut dengan kedua tangan menahan tangis. Air mata menetes satu persatu. Ya Allah, kalau memang ada sesuatu di antara mereka, tolong tunjukkan padaku. Jangan biarkan aku tertipu terus. Randy masuk sekitar 20 menit kemudian. Dia terkejut melihatku duduk di tepi ranjang dengan mata sembab. "Kamu kenapa sayang?" tanyanya pura-pura polos. Aku menatapnya tajam. "Kamu dari mana?" "Dari dapur, bikin kopi." "Nggak bisa tidur." Aku menunduk, menahan isak. "Kalau gitu kenapa sampai hampir setengah jam? Kopi kamu taruh di mana?" Randy tampak kebingungan sebentar, lalu menegakkan bahu. "Kok kamu jadi interogasi mas gini sih? Kamu tuh kebanyakan mikir negatif." "Nggak baik Maya, bikin rumah tangga kita nggak nyaman." Aku diam. Bukan karena percaya, tapi karena terlalu sakit untuk memperdebatkan. Randy hanya menghela napas panjang lalu naik ke ranjang, memelukku dari belakang. Tangannya hangat, tapi dadaku terasa dingin seperti disiram es. Beberapa hari setelahnya, aku menelpon ibuku di kampung. Tak kuat lagi menahan beban ini sendirian. "Bu, Maya tuh rasanya kayak orang bodoh." "Maya takut Bu, takut rumah tangga Maya hancur." Ibuku menanggapi dengan lembut. "Kamu jangan langsung suuzon sama suami, Nak. Kalau belum lihat sendiri, jangan langsung menuduh. Banyak rumah tangga hancur gara-gara salah paham. Doain aja terus, minta sama Allah biar dijaga rumah tanggamu." Aku mengangguk pelan, walau ibu tak bisa melihat. "Iya Bu." Maya coba kuat. Tapi jauh di dasar hatiku, aku tahu bahwa luka ini sudah mulai menganga. Dan cepat atau lambat, semuanya akan terungkap. Pagi itu Dila mendadak pingsan di dapur. Aku panik, segera memanggil Randy yang sedang di ruang tamu. Betapa cepatnya dia datang, mengangkat tubuh Dila dan membawanya ke sofa. Tangannya menepuk-nepuk pipi Dila, wajahnya cemas luar biasa. "Dila, bangun Dil,
Kamu kenapa? Melihat ekspresi Randi, entah mengapa hatiku justru semakin remuk. Dia terlihat begitu peduli. Terlalu peduli. Lebih dari sekadar perhatian ipar pada adik ipar. Aku meraih gelas air putih, membasahi bibir Dila. Setelah beberapa saat, Dila membuka matanya perlahan. Dia menatap Randi lebih dulu, baru kemudian melihatku. Ada rasa bersalah di matanya. Sangat jelas. Maaf Kak, pusing tadi, katanya pelan. Aku mencoba tersenyum, menutupi pedihku. Nggak apa-apa Dil. Kalau kamu nggak enak badan, bilang. Nanti Kak Maya antar ke dokter. Randi menimpali, suaranya tegas. Nggak usah nunggu besok, nanti sore Mas pulang cepat, kita bawa Dila periksa. Aku hanya diam. Tak kuasa lagi melawan gelombang cemburu yang menyesakkan. Malam itu kami makan malam bertiga seperti biasa. Tapi suasananya sungguh ganjil. Randi terlalu sering memperhatikan Dila. Setiap Dila menunduk menahan mual, Randi langsung mencondongkan badan, menanyakan keadaannya. Kalau nggak kuat makan, bilangnya Dil. Nanti Mas ambilin obat lagi. Aku hanya menatap nasi di piring. Tanganku menahan sendok rat-rat. Ya Tuhan, kalau ini bukan hanya prasangka, tolong tunjukkan. Jangan biarkan aku terus dibutakan rasa cinta pada suamiku yang mungkin sudah mengkhianatiku. Usai makan, aku beralasan sakit kepala dan langsung masuk kamar. Kudengar suara Randi di ruang makan, terdengar memaksa agar Dila minum obat. Suaranya lembut, berbeda sekali dengan sikapnya padaku akhir-akhir ini yang cepat marah dan malas mendengarkan keluh kesahku. Sejak malam itu, aku makin sering diam, menjaga jarak dari Randi maupun Dila. Aku merasa rumah ini bukan lagi milikku sepenuhnya. Seperti ada dinding tak kasat mata memisahkanku dari mereka. Aku mulai memerhatikan tanda-tanda lebih teliti. Caranya menatap Dila, kecanggungan Dila saat aku masuk ruangan, bagaimana Randi tiba-tiba melarang Dila pergi keluar sendirian ke warung karena takut kenapa-kenapa. Semua kepingan itu mulai tersusun di kepalaku. Sebentar lagi, aku yakin, akan ada ledakan besar. Tinggal menunggu waktunya saja. Hari-hari berlalu dengan beban yang kian menghimpit dadaku. Rasanya aku hidup dalam rumah kaca yang retak sedikit demi sedikit, menunggu saat pecah sepenuhnya. Setiap langkah Randi di rumah ini terdengar seperti dentang palu yang memecah kesabaranku. Dan Dila, sepupuku sendiri, makin hari makin sulit menatap mataku. Suatu siang saat Randi masih di kantor, aku pulang lebih awal dari butik. Dari depan rumah, kulihat pintu sedikit terbuka. Perlahan aku mendorongnya masuk. Suara isak tangis tipis terdengar dari arah kamar tamu. Aku menahan napas, berjalan pelan agar tidak menimbulkan suara. Saat kuintip, Dila duduk di tepi ranjang, memeluk bantal, wajahnya basah air mata. Dia tampak begitu rapuh, tubuhnya bergetar hebat menahan tangis. Hatiku tercekat. Aku mengetuk pelan pintu kamar. Dila? Dila terkejut, buru-buru menghapus air matanya. Kak Maya, udah pulang? Aku duduk di sampingnya, meraih tangannya yang dingin. Kamu kenapa, Dil? Dari kemarin kakak lihat kamu makin pendiam. Sekarang nangis lagi. Cerita sama kakak? Jangan pendam sendiri. Dia hanya menggeleng. Enggak apa-apa kak. Aku menghela napas panjang. Dila, kamu nggak mungkin nangis kayak gini kalau nggak ada apa-apa. Kakak nggak mau maksa, tapi kalau kamu sayang kakak, jangan bohong. Kakak udah curiga dari lama. Dila menunduk, bahunya bergetar lagi. Sampai akhirnya dia berkata lirih, seperti suara orang sekarat. Aku takut, Kak. Jantungku berdegup kencang. Takut kenapa? Sama siapa? Dila menggigit bibirnya keras-keras, lalu menatapku dengan mata merah sembab. Aku takut sama Mas Randi. Dad, dunia rasanya berputar. Kenapa takut? Apa yang Mas Randi lakukan? Isaknya pecah lagi. Dengan suara terputus-putus dia mengaku. Mas Randi, dia sering masuk kamar Dila malam-malam. Dila udah coba ngusir Kak, tapi dia maksa, dia bilang nanti Kak Maya nggak akan percaya sama Dila. Tanganku langsung lemas. Tubuhku serasa mau rubuh kalau tak kutahan di ranjang. Nafasku sesak. Selama ini dia? Dila mengangguk, air mata tak berhenti mengalir.
Pertama kali Mas Randi masuk Dila pikir cuma salah kamar, tapi dia sentuh Dila. Kak, Dila takut banget. Tapi Dila nggak berani cerita sama kakak, aku takut Kak Maya marah sama Dila, atau malah ninggalin Dila. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Tangisan yang kutahan-tahan sejak lama akhirnya pecah juga. Ya Allah, Randi, tega banget kamu. Tangisku pecah, bukan hanya karena kecewa pada Randi, tapi juga pada diriku sendiri. Aku merasa begitu bodoh. Betapa selama ini aku menolak percaya pada intuisi sendiri. Padahal semua tanda sudah jelas. Aku cuma terlalu takut menghadapi kenyataan. Sementara itu Dila terus menangis, meraih tanganku. Kak Maya, maafin Dila ya. Dila nggak pernah niat ngerebut Mas Randi, Dila juga benci Mas Randi, tapi Dila nggak bisa ngelawan. Aku menoleh menatap wajah sepupuku. Meski ada luka yang amat dalam, hatiku masih luluh melihat dia begitu ketakutan. Aku memeluknya erat. Dila, kamu nggak salah. Ini semua salah Mas Randi. Dia yang hina. Kamu seharusnya bilang dari dulu. Dila hanya menggeleng lemah. Dila takut kah? Malam harinya, aku menunggu Randi pulang dengan dada yang membara. Ketika akhirnya dia masuk rumah, kulihat wajahnya santai seperti biasa. Dia menggantungkan jaketnya di gantungan. Kamu kenapa? Mukanya kayak abis nangis, tanyanya saat melihat mataku yang bengkak. Aku langsung berdiri, menatap tajam. Kamu udah cukup lama ngelakuin ini, ya Ran? Diam-diam masuk kamar Dila tiap malam. Apa kamu kira aku ini istri bodoh yang gak ngerti apa-apa? Randi langsung menegang. Wajahnya memucat. Kamu ngomong apa sih, Mei? Nggak jelas. Aku menatapnya dengan sorot penuh luka. Dila udah cerita semua? Kamu masuk kamarnya malam-malam, kamu paksa dia. Kamu bejat Randi. Randi menggeram, berjalan mendekat seolah ingin mengintimidasi. Jangan bawa-bawa Dila. Dia itu ngada-ngada. Kamu tahu sendiri dia manja, mungkin dia ngimpi terus salah sangka. Aku menahan tangis. Kamu pikir aku bodoh? Aku udah lihat sendiri kamu keluar dari kamar dia malam-malam. Aku cuma mau kamu ngaku. Kamu yang hancurin rumah tangga kita, Ran. Bukan Dila. Randi memalingkan wajah, rahangnya menegang. Aku capek Kamu terlalu drama, Maya. Semua ini cuma delusi kamu aja. Dia beranjak masuk kamar, meninggalkanku berdiri dengan air mata yang tak berhenti mengalir. Beberapa minggu setelah pengakuan itu, badai benar-benar datang menghantam hidupku. Dila jatuh sakit parah, muntah-muntah sepanjang hari. Kukira hanya masuk angin biasa. Tapi setelah kubawa ke dokter, diagnosa itu jatuh seperti palu godam memecahkan kepalaku. Selamat ya Mbak, Dila hamil sekitar 2 bulan, kata dokter dengan senyum hangat. Aku hanya terpaku, sementara Dila langsung menutup wajahnya menangis. Dokter mengira itu tangisan bahagia, tapi hanya kami berdua yang tahu sebenarnya itu tangisan putus asa. Sepanjang perjalanan pulang, Dila terisak. Kak Maya, maafin Dila, maafin. Aku hanya menatap ke jalan, air mataku tak kalah deras. Dadaku terasa kosong, seperti ada lubang besar menganga. Malam itu aku memberanikan diri bicara lagi pada Randi, berharap dia akan bertanggung jawab atas apa yang sudah diperbuatnya. Randi, Dila hamil. Itu anak kamu, kan? Dia tampak syok sesaat, lalu cepat menutupinya dengan tawa sumbang. Hamil? Sama siapa? Jangan asal nuduh dong. Dila itu udah tinggal di sini berbulan-bulan, bisa aja dia punya laki-laki lain di belakang kita. Aku terperangah. Sakitnya menembus sampai ke tulang. Kamu ngerasa ngomong apa barusan? Kamu yang tiap malam masuk kamar dia, sekarang kamu mau lempar tanggung jawab. Randi hanya menghela napas panjang. Udahlah Mei, jangan bikin masalah makin besar. Aku ini suami kamu. Mau kamu hancurin rumah tangga kita gara-gara anak haram yang belum jelas itu? Aku menatapnya penuh benci. Suami yang dulu begitu kucintai kini menjelma iblis yang menakutkan. Kamu memang mau kondo, lelaki genit yang gak tahu diri. Sumpah Randi, kamu menjijikan. Beberapa hari kemudian, Dila datang ke kamarku tengah malam. Dia mengetuk pelan, wajahnya sembab. Kak Maya, maafin Dila ganggu. Tapi Dila mohon,
Tolong Kak Maya bujuk Mas Randi nikahin Dila. Dila malu, Kak. Dila nggak sanggup kalau harus lahirin anak ini sendirian. Dila rela kok jadi istri kedua. Dila mohon. Suara Dila parau, tangannya menggenggam lututku erat sekali. Aku menatapnya lama, hati remuk redam. Aku mencintai Dila, dia seperti adikku sendiri. Tapi di sisi lain, luka yang kubawa terlalu dalam. Dila, kenapa kamu mau sama laki-laki macam Randi? Dia itu nggak pantas. Kalau kamu mau, ambil aja dia. Aku nggak akan bertahan sama laki-laki kayak dia. Dila menangis makin kencang. Tapi Dila nggak mau Kak Maya ninggalin rumah ini. Aku menarik napas panjang, menahan tangis. Udahlah Dil, daripada kita semua makin sengsara, mending kamu yang sama Randi. Aku bakal pergi dari rumah ini. Biar kalian urus hidup kalian sendiri. Malam itu Dila tertidur di sampingku, masih dengan sisa-sisa tangis. Aku menatap langit-langit kamar, tak bisa memejamkan mata. Hidupku rasanya sudah tidak punya warna. Rumah ini penuh bayang-bayang pengkhianatan. Di dalam hati, aku sudah bersiap untuk mengambil keputusan. Tak peduli Randi menolak bertanggung jawab pada Dila, tak peduli Dila akhirnya tetap ingin bersamanya atau tidak. Yang pasti, aku tidak akan membiarkan diriku terus tersiksa di neraka ini. Esok hari, akan kutata hidupku kembali. Walau harus sendiri. Walau harus menghapus cinta yang dulu kubangun mati-matian. Pagi itu, mentari memancarkan sinarnya seperti biasa, tapi hatiku sudah tak sama lagi. Rumah ini tak lagi terasa seperti rumah, hanya bangunan kosong berisi kenangan pahit. Semua sudutnya penuh suara-suara hantu masa lalu, berbisik soal cinta yang telah ternoda. Aku duduk di meja makan sendirian, menatap 2 cangkir teh yang tak disentuh. Dila masih tidur di kamarnya, mungkin lelah menangis semalam. Sementara Randi berangkat lebih pagi tanpa pamit. Entah karena gengsi setelah pertengkaran terakhir kami, atau karena dia sudah benar-benar tak menganggapku ada. Hari itu kuputuskan, cukup sudah. Aku tak mau lagi membiarkan diriku diinjak-injak rasa sakit yang sama. Dengan perlahan, aku mengemasi beberapa pakaian dalam koper. Kuseret koper itu ke ruang tamu. Jemariku sempat gemetar saat menggulung selimut yang biasa kupakai tidur bersama Randi. Bau sabun tubuhnya masih melekat di serat kain. Membuatku hampir goyah. Tidak Maya, gumamku meneguhkan hati. Kamu harus kuat. Kalau tidak, kamu akan terus terluka. Aku hanya mengambil barang secukupnya, sisanya biar saja tinggal di rumah ini. Aku tak mau membawa beban lebih. Biarlah semua yang mengingatkanku pada Randi dan Dila tertinggal di sini. Siang menjelang, Dila akhirnya keluar kamar dengan langkah gontai. Perutnya mulai membuncit walau masih samar. Dia tertegun melihat koper di samping sofa. Kak Maya, Kak mau kemana? Aku memandangnya lama, sebelum akhirnya tersenyum miris. Kak Maya mau pergi, Dil. Kakak nggak bisa tinggal di sini lagi. Dila langsung berlutut, memegang tanganku erat. Jangan Kak, jangan tinggalin Dila. Dila nggak sanggup sendiri. Aku mengelus kepalanya, menahan tangis yang hendak tumpah. Dila, kamu harus belajar kuat. Kamu sekarang bakal punya anak. Kamu harus pikirin dia. Tapi Kak, Dila takut. Dila nggak mau kehilangan Kak Maya. Aku menegakkan wajahnya dengan kedua tanganku. Dila, kakak sayang sama kamu. Kamu udah kayak adik kakak sendiri. Tapi kalau kakak terus di sini, kakak nggak akan pernah benar-benar ikhlas. Luka kakak makin nganga. Lebih baik kakak pergi. Kamu dan Mas Randi urus hidup kalian sendiri. Dia memelukku erat sekali, menangis terseduh-seduh di dadaku. Air mataku menetes juga, tapi aku terus mengusap punggungnya. Saat senja turun, Randi pulang. Dia tampak terkejut melihat koper di samping pintu. Kamu mau kemana, Maya? Aku berdiri tegak, menatapnya dengan tatapan yang tak lagi sama. Tak lagi penuh cinta, hanya kelelahan. Aku mau pergi, Ran. Aku udah ngurus surat cerai ke pengacara. Besok dia bakal dateng bawa berkas buat kita tanda tangan. Randi menatapku dengan ekspresi tak percaya. Apa? Kamu gila? Kamu mau nyerahin rumah tangga kita cuma gara-gara cewek kampung itu? Kamu lebih milih dia daripada suamimu sendiri. Aku menghela napas.
Jangan jungkir balikkan fakta, Randy. Kamu yang milih dia. Kamu yang tiap malam nginjek harga diriku, tidur di kamarnya, bikin dia hamil. Sekarang kenapa kamu marah kalau aku mau pergi? Randy mengusap wajahnya kasar. Maya, kamu tuh keras kepala banget. Rumah tangga itu nggak semudah itu diputusin. Kamu pikir cerai bakal bikin kamu bahagia? Aku tersenyum getir. Aku nggak tahu akan bahagia atau enggak. Tapi aku yakin aku akan lebih tenang tanpa kamu. Tak kuduga Randy tiba-tiba menggebrak meja. Kamu pikir aku bakal ngebolehin kamu ninggalin aku semudah itu? Aku mundur selangkah, menatapnya penuh waspada. Ran, jangan bikin semuanya makin buruk. Dia berjalan mendekat, napasnya memburu. Tapi sebelum dia sempat lebih dekat, Dila muncul dari belakangku, berdiri menghalangi. Mas, tolong jangan kasar sama Kak Maya. Kalau Kak Maya mau pergi, biarin dia pergi. Randy menatap Dila dengan tatapan marah. Kamu diam. Kamu juga biang keroknya semua ini. Kalau aja kamu enggak, aku langsung memotong. Kalau dia enggak aparan, kamu yang masuk kamarnya. Jangan pernah salahkan Dila atas dosa yang kamu sendiri pilih. Dila menangis lagi, memegang lenganku. Randy akhirnya menghela napas panjang, lalu menendang meja kecil di depannya. Terserah kalian. Pergi sana. Dasar perempuan-perempuan drama. Malam itu aku benar-benar pergi. Kutarik koperku melewati teras yang dulu penuh tawa canda, kini terasa seperti makam kenangan. Dila mengantarku sampai pagar. Dia memelukku erat. Kak Maya, maafin Dila ya, doain anak Dila sehat. Aku mengusap pipinya. Jaga diri kamu, Dil. Jaga anak kamu baik-baik. Jangan biarin siapapun nyakitin dia nanti. Dia mengangguk sambil terus menangis. Dari kejauhan, kulihat Randy berdiri di ambang pintu, menatap kami dengan tatapan kosong. Tak ada satu kata pun lagi darinya. Mungkin dia tahu, semua sudah terlambat. Aku tinggal sementara di rumah tanteku yang tak jauh dari situ. Tante sudah seperti ibu sendiri. Dia memelukku lama saat aku datang, lalu menyediakan kamar kecil untukku menenangkan diri. Setiap malam aku menangis sendirian, mengingat semua luka. Tapi di sela-sela tangis itu, aku mulai merasakan satu hal yang dulu hilang, lega. Tak lagi harus pura-pura bahagia, tak lagi tidur satu ranjang dengan pengkhianat. Beberapa minggu kemudian, proses perceraian kami rampung. Aku resmi bukan istri Randy lagi. Saat hari penandatanganan, Randy hanya datang dengan wajah masam, menolak bicara sedikit pun padaku. Aku menandatangani berkas itu dengan tangan yang sedikit bergetar, tapi hatiku terasa lebih ringan setelahnya. Beberapa bulan berlalu. Dari kabar keluarga di kampung, kudengar Randy akhirnya menikahi Dila secara diam-diam. Mungkin karena tekanan keluarga besar, mungkin karena dia tak mau namanya makin tercoreng. Namun aku juga mendengar dari sepupu lain bahwa hidup mereka tak bahagia. Randy tetap saja genit, tak pulang beberapa malam, bahkan kabarnya sudah mulai bermain perempuan lagi. Dila hanya bisa menangis, menanggung malu dan beban sendiri. Hati kecilku sedih mendengar itu, tapi aku tak bisa melakukan apa-apa. Hidup mereka kini bukan urusanku lagi. Suatu malam, aku duduk di teras rumah tante, menatap bintang yang bertaburan. Aku teringat saat dulu duduk di teras rumahku sendiri bersama Randy dan Dila. Betapa dulu kami tertawa, bercanda, seperti keluarga kecil yang sempurna. Siapa sangka ternyata di balik tawa itu, luka telah tumbuh diam-diam, menunggu waktu untuk menancap dalam. Kupanjatkan doa dalam hati. Ya Allah, semoga Engkau menguatkanku. Jangan biarkan aku lagi tertipu pada cinta yang salah. Dan jagalah anak Dila. Biarkan dia lahir sehat, tumbuh bahagia, meski dari ayah yang tak layak dijadikan teladan. Hari-hariku kini mulai stabil. Aku kembali membuka butik kecilku dengan dibantu 2 pegawai. Kadang aku masih merasa sepi, terutama saat malam tiba. Namun rasa sepi itu jauh lebih baik daripada sakit yang dulu harus kutelan setiap hari. Beberapa pria mencoba mendekatiku lagi, tapi aku belum mau membuka hati. Luka ini masih perlu waktu untuk sembuh sepenuhnya. Aku lebih memilih menata diriku sendiri dulu, belajar mencintai diri sendiri tanpa syarat. Aku tak menyesal meninggalkan Randy. Justru aku bersyukur,
Tuhan membuka semua kebusukannya sebelum aku terjerat lebih jauh. Meski perih, setidaknya aku kini bisa berjalan menatap masa depan dengan kepala tegak, tanpa lagi diikat pengkhianatan. Dan tentang Dila, entah bagaimana nanti nasibnya, aku hanya bisa berharap dia akan menemukan jalannya sendiri. Hidup selalu memberi pelajaran paling mahal melalui luka paling dalam. Mungkin kami sama-sama terluka, tapi setidaknya kami kini berjalan di jalur yang berbeda, berusaha menebus kesalahan masing-masing. Hidupku berjalan perlahan, seperti sungai kecil yang baru saja terbebas dari bendungan. Ada waktu-waktu ketika airnya mengalir tenang, tapi ada juga saat-saat deras membawa sampah luka yang hanyut entah kemana. Namun satu hal pasti, aku mulai bergerak maju. Setiap pagi, aku bangun dengan rasa lega yang aneh. Tak ada lagi yang kutakutkan. Tak ada Randi yang tidur membelakangiku dengan ponsel di tangan, sibuk entah berkomunikasi dengan siapa. Tak ada lagi suara pintu terbuka tengah malam yang membuatku pura-pura tidur dengan dada berdebar takut. Kini, aku hanya bangun, menyalakan kompor, menyeduh teh panas, dan duduk di teras rumah tanteku. Kulihat matahari meniti perlahan dari balik bukit. Langit seperti kanvas yang dicat ulang setiap hari, selalu baru, selalu menjanjikan harapan. Butikku yang dulu sempat kacau karena aku sibuk mengurusi rumah tangga, kini mulai kutata lagi. 2 pegawaiku, Santi dan Wati, setia menemaniku merapikan rak kain, memajang baju baru hasil jahitan, hingga melayani pelanggan yang datang. Pelanggan lama mulai berdatangan lagi. Ada Bu Darmi yang dulu sering pesan kebaya, ada juga ibu-ibu PKK yang rutin menjahit seragam kelompok. Bahkan beberapa anak muda mulai tertarik pesan dress simpel untuk acara lamaran atau wisuda. Aku merasa sibuk dengan cara yang sehat. Sibuk yang membuatku lupa sementara pada pahitnya masa lalu. Sibuk yang membuatku pulang dengan rasa lelah menyenangkan, bukan kelelahan batin karena terus menerka suami sendiri setia atau tidak. Namun jangan kira aku tak lagi menangis. Masih banyak malam ketika aku terisak diam-diam, menatap atap kamar sambil memeluk bantal. Luka pengkhianatan itu tak sembuh semudah menutup pintu rumah lalu pergi. Kadang aku ingat bagaimana Randi memandang Dila dengan tatapan yang dulu kupikir hanya milikku seorang. Bagaimana ia tertawa kecil saat memuji masakan Dila, atau mengelus punggungnya ketika Dila mengeluh pegal. Semua itu menancap dalam di kepalaku, seperti duri-duri halus yang sulit dicabut. Aku juga masih sering bermimpi buruk. Dalam mimpi, Randi datang memohon maaf, menarikku kembali ke pelukannya, lalu tiba-tiba Dila muncul sambil memegang perut besarnya. Mereka tertawa bersama, meninggalkanku sendirian. Aku terbangun dengan nafas memburu, keringat dingin mengucur di pelipis. Suatu sore, aku duduk bersama tanteku di ruang tamu. Dia merajut sambil menatapku penuh kasih. "Tante lihat kamu udah mulai pulih, Nak." "Alhamdulillah." Aku tersenyum kecil. "Pelan-pelan, Tan. Kadang masih sesat sih. Tapi Maya belajar nerima." Tante menepuk tanganku lembut. "Nerima itu bukan berarti kamu kalah, Mei. Justru kamu menang. Kamu udah ninggalin laki-laki yang gak pantas." Banyak perempuan di luar sana yang milih bertahan meski tahu suaminya selingkuh, cuma karena takut sendiri. Kamu berani. Mataku berkaca-kaca. Aku menggenggam tangan Tante erat. "Makasih udah selalu dengerin Maya nangis tiap malam." Dia terkekeh pelan. "Namanya juga keluarga." "Kamu bukan sendirian, Nak." Beberapa waktu kemudian, aku tanpa sengaja bertemu Nia, teman kuliahku dulu, yang kebetulan buka toko bunga tak jauh dari butikku. Dia memelukku erat sekali. "Mei." "Ya Allah, kamu makin cantik aja. Lama banget nggak ketemu." Aku tersenyum kikuk. "Halah, biasa aja Nia." Kami lalu duduk di bangku kayu depan tokonya, minum es kelapa muda sambil bercerita panjang. Aku tak bisa menyembunyikan semuanya. Perlahan kuceritakan soal rumah tanggaku yang berantakan, tentang Randi, tentang Dila. Nia menggenggam tanganku dengan mata berkaca-kaca. "Kamu kuat banget, Mei." "Aku bangga sama kamu." Perkataannya sederhana, tapi menohok tepat ke dalam hatiku. Kadang yang kita butuh cuma satu orang yang mengakui, "Kamu sudah berjuang sejauh ini, kamu luar biasa." Hari-hari berjalan. Aku belajar lagi mengenali diriku sendiri setelah sekian lama tenggelam dalam peran istri yang sibuk membahagiakan suami.
Aku pergi ke salon, memotong rambut lebih pendek, memberi highlight coklat terang. Melihat bayangan diriku di kaca, aku merasa seperti perempuan baru. Aku juga mulai sering menulis jurnal sebelum tidur. Menuangkan semua rasa, marah, kecewa, sedih, juga sedikit-sedikit rasa lega yang mulai tumbuh. Dari tulisan-tulisan itu aku sadar, meski hidupku sempat remuk, aku masih punya diriku sendiri. Suatu hari, aku menerima pesan WhatsApp dari nomor asing. Ternyata itu Dila. Dia hanya menulis pendek. Kak Maya, anak Dila perempuan. Alhamdulillah lahir sehat. Dila kasih nama dia Naila, artinya cahaya. Dila minta maaf lagi sama Kak Maya atas semua luka yang udah Dila bikin. Aku membaca pesan itu lama. Hati terasa ngilu, tapi ada juga rasa lega. Setidaknya Dila dan anaknya baik-baik saja. Kubalas singkat. Jaga Naila baik-baik, Dil. Jangan biarkan dia merasa tak dicintai, seperti yang dulu Kak Maya rasain waktu masih dalam rumah tangga. Semoga Allah selalu lindungi kalian. Dila hanya membalas dengan emoji menangis dan hati. Mungkin kata-kata sudah terlalu sempit untuk menampung perasaan kami berdua. Beberapa bulan lagi, usiaku genap 32. Dulu aku takut menua sendirian. Aku takut dicap janda gagal. Tapi sekarang aku belajar, tak ada yang gagal ketika kita berani melepaskan yang menyakiti. Aku mulai mengambil kursus daring tentang desain pola busana, demi mengembangkan butik. Pelangganku semakin banyak, beberapa dari luar kota mulai memesan lewat Instagram. Aku menyiapkan katalog digital, memotret sendiri baju-baju yang dijahit. Rasanya bangga sekali melihat usaha kecilku perlahan tumbuh. Suatu malam saat semua pekerjaan beres, aku duduk di depan cermin. Kutatap wajahku yang mulai tampak garis-garis halus. Kupandangi mataku yang dulu sering sembab karena tangis, kini lebih jernih. Pelan-pelan kubisikkan pada bayanganku sendiri. Kamu hebat, Maya. Terima kasih sudah bertahan. Terima kasih nggak menyerah waktu rasanya ingin mati aja. Terima kasih masih mau bangun tiap pagi. Aku menangis lagi, tapi kali ini bukan karena luka. Tangis syukur karena ternyata aku masih di sini, masih hidup, masih bisa berharap. Hidupku belum sempurna. Luka itu masih ada. Tapi sekarang, luka itu sudah bukan lagi jurang yang menelanku. Dia berubah menjadi taman kecil yang ditumbuhi bunga pelajaran. Sakit, iya, tapi juga membuatku jadi perempuan yang lebih kuat, lebih tahu siapa diriku. Dan tentang cinta? Entah nanti akan datang atau tidak, aku tak mau memaksa. Jika Tuhan berkehendak, Dia akan kirimkan seseorang yang benar-benar tahu bagaimana menjaga hati seorang perempuan. Jika tidak, aku tetap akan baik-baik saja. Karena pada akhirnya, kebahagiaan tidak bergantung pada siapa kita berjalan bersama, melainkan seberapa damai kita bisa berjalan dengan diri sendiri. Hidup setelah perceraian ternyata tidak sekelam yang kubayangkan dulu. Memang, rasa sepi masih sering datang tiba-tiba, apalagi saat malam-malam hujan turun deras. Tapi ada sesuatu yang baru kini mengganti lubang besar di dadaku, rasa percaya pada diri sendiri. Aku mulai benar-benar merasakan hidupku milikku lagi. Setiap keputusan, setiap langkah, tak lagi harus meminta persetujuan siapapun. Rasanya merdeka. Butikku yang dulu hanya kecil-kecilan, kini makin ramai. Berkat promosi di Instagram dan testimoni para pelanggan, pesanan datang hampir setiap hari. Dari kebaya wisuda, gaun lamaran, sampai baju seragam keluarga untuk lebaran. Santi dan Wati bahkan sampai kewalahan. Kami akhirnya merekrut satu pegawai tambahan, Nurul, yang pandai menjahit payet. Aku bahagia melihat butik kecilku penuh tawa pegawai, kain warna-warni bergantungan, suara mesin jahit berdengung seharian. Kadang aku berdiri di sudut butik, menatap semua yang ada di sana sambil bergumam dalam hati, inilah hasil air mata dan kerja kerasmu, Maya. Terima kasih sudah bertahan. Tante yang selama ini menampungku sudah makin sepuh. Melihatnya sering batuk atau matanya buram saat membaca, hatiku tergerak. Aku memutuskan memperluas rumah kecil yang kami tempati supaya tante lebih nyaman. Kami renovasi sedikit demi sedikit. Menambah kamar mandi dalam, merapikan dapur, menata taman mungil dengan beberapa pot bunga. Setiap pagi tante duduk di bangku taman sambil menyeruput teh hangat, menatap bunga kertas dan kenanga yang bermekaran.
Melihat wajah damainya membuatku merasa hidupku tak sia-sia. Suatu hari saat aku mengantarkan pesanan ke rumah pelanggan di kota, tanpa sengaja aku bertemu Reza. Dia adalah teman masa SMA dulu, yang dulu sempat beberapa kali main ke rumah saat kami sama-sama kuliah di kota yang sama. Dia masih seperti dulu, tinggi, kulitnya sawo matang, hanya kini ada kerut halus di sudut matanya. Reza tampak terkejut melihatku. Maya? Astaga, kamu masih sama cantiknya kayak dulu. Aku hanya terkekeh malu. Ah, kamu bisa aja. Kamu malah makin dewasa sekarang. Kami akhirnya duduk di sebuah kafe kecil. Reza bercerita bahwa ia kini bekerja sebagai konsultan konstruksi, baru pindah lagi ke kota kami setelah beberapa tahun dinas di luar Jawa. Dia belum menikah, katanya terlalu sibuk berkeliling proyek. Ajaib, percakapan kami mengalir begitu saja. Tak canggung meski sudah bertahun-tahun tak bersua. Kami bercerita soal guru-guru galak zaman SMA, teman-teman yang sudah punya 3 atau 4 anak, hingga soal kegemaran lama. Reza suka memotret, aku suka menulis puisi. Sampai akhirnya dia menatapku serius. Kamu, kayaknya banyak berubah, Maya. Lebih dewasa, tapi juga kayak ada sedihnya. Aku terdiam sesaat, menatap jemari yang menggenggam cangkir teh. Lalu tersenyum tipis. Ya, hidup ngajarin banyak hal, Za. Kadang lewat cara yang nyakitin banget. Reza tak bertanya lebih jauh. Dia hanya menggenggam tanganku singkat, memberi kehangatan yang lama tak kurasakan. Setelah pertemuan itu, Reza beberapa kali datang ke butik. Kadang pura-pura pesan baju untuk ibunya, kadang hanya mengantar kopi dan donat. Awalnya aku canggung, takut membuka pintu hati lagi. Tapi Reza sabar, dia tak memaksa. Dia sering duduk menungguku selesai mengukur pelanggan, lalu kami ngobrol di sudut butik yang harum wangi kain baru. Kadang dia memotret suasana butikku, lalu mengirimkan hasilnya lewat WA dengan caption manis. Lihat, kamu hebat banget, Mei. Kamu bikin tempat ini penuh hidup. Aku membaca pesan itu berulang-ulang. Diam-diam, rasanya hangat sekali. Tapi tak jarang, saat menatap Reza tertawa, aku mendadak dihantui rasa takut. Bagaimana jika dia sama saja seperti Randi? Bagaimana jika suatu hari dia juga menghancurkan hatiku, membuatku merasakan ulang luka yang selama ini ku keringkan perlahan? Malam-malam, aku duduk di tepi ranjang, memeluk diri sendiri. Jangan bodoh lagi, Maya. Kamu harus hati-hati. Aku menahan diri, tak mau terlalu larut. Tapi Reza tetap sabar. Dia hanya bilang, aku nggak kemana-mana kok. Aku tunggu sampai kamu siap. Di tengah semua proses menata hati itu, suatu hari Dila mengirim foto Naila yang sudah mulai bisa berjalan. Gadis kecil itu cantik sekali, mirip sekali dengan Randi, tapi matanya lebih teduh. Dila menulis pesan. Kak Maya, Naila udah bisa jalan. Kalau nanti Kak Maya mau, Dila pengen Naila ketemu Kak Maya. Biar dia tahu kalau dia punya tante yang baik banget. Kubalas dengan hati menggedor. Nanti kalau Naila sudah lebih besar. Kakak belum siap, deal. Tapi makasih ya, udah ngabarin Naila sehat. Kututup ponsel sambil menahan tangis. Aku masih sayang Dila, meski rasa itu sudah tak sama. Untuk Naila, mungkin suatu hari nanti aku bisa bertemu dengannya tanpa lagi ada sakit yang mengganjal. Suatu pagi, Reza datang dengan wajah berbinar. Mei, aku mau kasih tahu kabar bagus. Dia menjelaskan panjang lebar. Ternyata temannya di Surabaya membuka lini fashion ready to wear dan mencari partner lokal yang bisa mengerjakan produksi sample hingga pesanan bulk. Reza sudah mengusulkan namaku. Kalau kamu mau, kita bisa kerjasama. Nanti mereka yang desain, kamu produksi. Butikmu bisa naik kelas. Aku bisa bantu modalin beberapa mesin baru kalau perlu. Aku sempat ternganga. Antara bangga, takut, dan terharu. Za, kamu serius? Kamu percaya banget sama aku? Reza mengusap kepalaku lembut. Kamu pikir selama ini aku main-main? Dari dulu aku tahu kamu pekerja keras. Kamu cuma butuh sedikit dorongan buat terbang lebih tinggi. Malam itu aku tak bisa tidur. Kutarik jurnal kecilku, menulis panjang tentang rasa takutku. Takut gagal, takut disakiti lagi, takut kehilangan apa yang baru saja mulai kubangun dengan susah payah.
Tapi di balik semua ketakutan itu, ada bara kecil yang mulai menyala. Bara percaya pada diri sendiri dan pada kemungkinan bahwa tidak semua orang akan mengkhianati. Esok paginya, kutemui Reza. Kutatap matanya dalam. Za, aku mau coba, tapi aku juga mau coba percaya sama kamu. Kita jalan pelan-pelan ya. Dia tersenyum, meraih tanganku. Pelan aja. Nggak usah buru-buru. Yang penting kamu bahagia. Hari-hariku mulai berwarna lagi. Sibuk dengan sampel pesanan dari Surabaya, menata ulang sistem kerja butik supaya lebih rapi. Tante senang melihatku tampak hidup. Pegawai-pegawaiku juga antusias, karena produksi makin ramai. Reza sering datang, membantu mengecek kualitas kain, mencarikan tukang sablon, bahkan menemaniku belanja benang dan renda ke pasar grosir. Kadang aku menatapnya diam-diam, mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin kali ini Tuhan kirim seseorang yang tepat. Atau setidaknya, seseorang yang akan menemaniku bertumbuh, bukan mengekang lalu mengkhianatiku. Aku masih belajar, masih hati-hati. Tapi sekarang aku tak lagi menutup diri rapat-rapat. Karena hidup terus berjalan, dan hati ini, meski pernah hancur, ternyata masih mau memberi kesempatan kedua pada bahagia. Tak terasa hampir 2 tahun sudah berlalu sejak hari aku meninggalkan rumah yang dulu kuanggap istana kecilku. 2 tahun yang penuh air mata, penuh perjuangan untuk kembali berdiri, juga penuh pembelajaran untuk benar-benar mencintai diri sendiri. Dan kini, aku berdiri di depan butikku yang jauh lebih besar daripada dulu, dengan papan nama baru bertuliskan, Maya Boutique A Studio. Rasanya seperti mimpi. Semua ini bermula dari proyek kerjasama dengan relasi Reza di Surabaya. Dari ratusan potong pertama, sekarang pesanan kami menembus ribuan. Butikku berkembang menjadi workshop dengan 10 orang pegawai tetap dan beberapa pekerja lepas. Tante menatapku tiap sore dengan mata berkaca-kaca, selalu bilang, Alhamdulillah ya nak, Tuhan ganti air mata kamu dulu dengan rezeki sebesar ini. Tapi buatku, yang paling kusyukuri bukan hanya uang atau keberhasilan bisnis, melainkan hatiku sendiri yang akhirnya sembuh. Luka itu sudah mengering. Tinggal paru tipis, pengingat betapa aku pernah dicintai dengan cara yang salah, lalu disakiti, tapi toh akhirnya tetap bisa hidup. Kabar Dila dan Naila tak pernah benar-benar putus. Sesekali dia mengirim pesan, mengirim foto Naila yang kini sudah hampir 2 tahun. Gadis kecil itu lucu sekali, pipinya gembul, matanya besar. Suatu siang, Dila datang berkunjung bersama Naila. Jantungku sempat berdebar, takut semua rasa sakit muncul lagi. Tapi saat Naila berlari kecil memeluk kakiku sambil tertawa, semua itu sirna. Gadis itu tak bersalah. Dia justru jadi anugerah. Dila menatapku sambil menggenggam tanganku erat. Kak Maya, makasih udah mau ketemu Naila. Maafin Dila, meskipun kata maaf kayaknya nggak cukup buat semua yang udah Dila hancurin dulu. Aku menarik napas panjang, menatap wajah lelah Dila yang tampak lebih dewasa, lebih pasrah. Dil, Kak Maya udah nggak marah lagi kok. Sekarang kita sama-sama belajar, ya. Kamu jaga Naila baik-baik. Biar dia tumbuh jadi perempuan kuat, nggak kayak kita dulu yang rela disakiti cuma karena takut sendiri. Air mata Dila menetes, tapi dia mengangguk. Naila kemudian memelukku erat. Tante Maya, tante cantik, celotehnya polos. Aku menahan tangis, memeluknya sambil menatap langit-langit rumah. Terima kasih Tuhan, kau beri aku kesempatan untuk memaafkan, bahkan merasakan cinta polos dari anak ini. Dan soal Reza, dia tetap ada di sana. Tak pernah menyerah meski berkali-kali aku ragu, mundur, atau menutup diri. Dia menemaniku belajar memimpin bisnis, sabar menghadapi emosiku yang masih naik turun, bahkan menenangkanku saat aku mimpi buruk lagi tentang masa lalu. Suatu malam, setelah semua pekerja pulang dan kami duduk berdua di teras butik, Reza menggenggam tanganku. Maya, aku tahu kamu masih takut. Aku nggak bisa janji nggak akan bikin kamu sedih, karena kita manusia biasa. Tapi aku janji akan terus belajar. Belajar menjaga kamu, nggak akan ninggalin kamu sendirian lagi. Kamu mau nggak, pelan-pelan kita jalani sama-sama? Bukan cuma soal bisnis, tapi hidup kita. Aku terdiam lama. Ada suara kecil dalam hati, bagaimana kalau nanti dia selingkuh? Bagaimana kalau dia bohong? Tapi lalu kutatap wajahnya.
Ada ketulusan yang tak kutemui di tempat lain. Dan untuk pertama kalinya, aku ingin percaya lagi. Aku mengangguk pelan. Kita pelan-pelan aja ya, Za. Aku juga belajar percaya lagi. Dia tersenyum, menarikku dalam pelukannya. Pelan aja. Aku tunggu kamu sampai kapanpun. Hari-hari kami berjalan sederhana. Reza menjemputku kerja, kadang kami makan bakso pinggir jalan sambil tertawa. Kalau hujan turun, dia akan membukakan payung sambil merangkul pundakku. Rasanya hangat sekali. Bukan hangat yang meledak-ledak seperti cinta waktu muda dulu, tapi hangat yang tenang, dewasa, yang membuatku merasa aman. Aku tak lagi terlalu berharap banyak. Kalau suatu hari nanti Tuhan mau kami menikah, aku akan syukur sekali. Kalaupun tidak, aku sudah cukup bahagia punya seseorang yang menghormatiku tanpa syarat. Yang menganggap luka masa laluku bukan aib, tapi bagian penting yang membentuk siapa aku hari ini. Kadang aku masih teringat masa-masa gelap dulu. Masa saat aku menangis setiap malam menunggu Randi pulang. Masa saat Dila menatapku dengan wajah menyesal sambil memegangi perutnya yang membesar. Masa saat aku menarik koper melewati teras rumah yang dulu kubangun dengan cinta, tapi harus kutinggalkan karena cinta itu ternyata racun. Kalau boleh memilih, mungkin aku berharap dulu tak pernah merasakan semua itu. Tapi kemudian kusadari, tanpa rasa sakit sebesar itu, mungkin aku tak akan pernah tahu rasanya menjadi perempuan yang berdiri tegak hari ini. Luka itu membuatku lebih berhati-hati, tapi juga lebih berempati. Membuatku tahu bahwa cinta sejati pertama-tama harus ditujukan untuk diri sendiri. Usaha butik kami makin berkembang. Reza membantuku mengurus izin untuk membuka cabang kecil di kota sebelah. Aku yang dulu hanya bisa bermimpi, kini merancang bisnis plan dengan antusias. Kadang sampai larut malam kami duduk bersama memeriksa desain logo baru, mengatur strategi promosi, atau hanya bercanda menertawakan pegawai-pegawai kami yang unik tingkahnya. Melihat Reza tertidur di sofa butik karena kecapean, aku tersenyum sendiri. Dalam hati berbisik, semoga kali ini benar-benar tepat. Dan kalau nanti harus sakit lagi, semoga aku masih cukup kuat. Tapi aku mau percaya dulu. Mau memberi kesempatan untuk rasa bahagia. Dila pun perlahan mulai menemukan hidupnya sendiri. Dia pindah ke rumah kontrakan kecil bersama Naila. Kadang datang ke butik membawa kue atau makanan kecil. Hubungan kami memang tak akan pernah bisa kembali seperti dulu, tapi kini jauh lebih lapang. Kami tak lagi saling menatap dengan beban kesalahan. Yang ada hanya dua perempuan yang sama-sama pernah rapuh, kini belajar bangkit sambil merawat anak-anak, biologis maupun bisnis, mereka masing-masing. Suatu kali, saat duduk berdua menunggu Naila bermain, Dila menggenggam tanganku. Kak Maya, dulu Dila nggak ngerti cinta itu kayak apa. Dila kira cukup dengan perhatian laki-laki. Tapi ternyata cinta paling besar justru yang Kak Maya tunjukin. Mau memaafkan, mau mendoakan Dila meski Dila udah nyakitin kakak. Makasih ya. Aku hanya mengusap pundaknya pelan. Kita sama-sama belajar, Dil. Hidup kita belum selesai. Masih panjang. Mudah-mudahan ke depan semua lebih baik. Pagi itu aku berdiri di depan butik yang makin ramai. Para penjahit sibuk menata kain, suara mesin jahit bersahutan. Tante duduk di kursi rotan sambil menonton Naila berlarian. Sementara Reza sibuk mengangkat kotak berisi label dan packaging baru. Aku menarik napas panjang, menatap langit biru cerah. Untuk pertama kalinya sejak lama, hatiku terasa benar-benar damai. Luka itu kini sudah tak menyakitkan lagi. Hanya parut kecil yang jika disentuh, mengingatkanku betapa jauh aku telah melangkah. Aku menutup mata, mengucap syukur dalam hati. Terima kasih ya Allah. Dulu aku kira kau menghancurkan hidupku. Tapi ternyata kau sedang merombatnya supaya bisa menampung kebahagiaan yang lebih besar. Inilah kisahku. Kisah seorang perempuan biasa yang sempat hancur karena cinta, lalu belajar merangkai diri dari potongan-potongan kecil yang dulu tercecer. Belajar memaafkan orang lain, dan yang paling penting, memaafkan diri sendiri. Kalau kamu sedang terluka karena dikhianati, karena kehilangan, atau karena merasa tak lagi berharga, percayalah, kamu akan melewati semua itu. Tak ada luka yang tak bisa sembuh, meski mungkin akan selalu meninggalkan bekas. Bekas itulah yang kelak jadi bukti bahwa kamu pernah bertahan, pernah berjuang, dan akhirnya pernah menang.
Dan kalau suatu hari nanti Tuhan memberi kesempatan kedua untuk bahagia, genggamlah dengan hati yang lebih bijak. Karena kamu kini sudah tahu, cinta sejati tidak akan pernah membuatmu mempertanyakan harga dirimu sendiri.